Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Belajar untuk bertindak daripada bereaksi. Saudaraku, masih bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Seorang pernah mengatakan bahwa apa yang terjadi terhadap kita itu hanya 10%. Dan sisanya yang 90% adalah reaksi terhadap 10% apa yang terjadi terhadap kita. Itu sebabnya kalau kita tidak pintar-pintar bertindak dan memberikan reaksi yang tepat, maka hidup kita hanya dipenuhi oleh reaksi-reaksi sebagai sebuah balasan dari apa yang terjadi terhadap kita. Hal yang harus kita perhatikan dalam hidup ini ialah, kalau kita tidak memiliki pedoman bagaimana kita bertindak, maka hidup kita hanya dipenuhi dengan reaksi-reaksi yang barangkali dipenuhi dengan kemarahan, kejengkelan sebagai sebuah reaksi dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, seorang pernah mengatakan, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Pada edisi kali ini kita akan berbicara mengenai amarah dan bagaimana kita akan berusaha untuk meredakannya. Mungkin saudara pernah tinggal dengan orang yang suka marah, suami yang suka marah, istri yang mudah marah, teman yang mudah meledak, kawan yang gampang emosi. Mereka adalah orang-orang yang biasanya mengganggu sebuah persahabatan. Kalau hubungan kita diwarnai dengan kemarahan demi kemarahan, maka kita tidak akan pernah menikmati indahnya keharmonisan. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk bagaimana kita bersikap dan bertindak, sehingga kita tidak digolongkan sebagai orang pemarah atau orang yang mudah marah. Amarah itu apa sih? Amarah adalah emosi kuat tentang rasa tidak senang yang terjadi jika kebutuhan atau harapan kita tidak dipenuhi. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Itu kata Amsal 29 ayat 22. Kita diminta supaya tidak menjadi seorang yang mudah marah. Karena orang yang mudah marah dimanapun dia berada, di rumah, di sekolah, di tempat pekerjaan, biasanya yang muncul setelah amarah adalah pertengkaran. Dan kalau sudah pertengkaran karena emosi, lupa peraturan, akhirnya melanggar peraturan, mengatakan kata-kata yang kotor, timbullah perkelahian, dan yang rugi banyak orang. Oleh karena itu, dalam firman Allah, orang marah seringkali digambarkan sebagai seorang yang cepat marah. Ibarat mercon, itu mercon yang sumbunya pendek. Nah, saudara mungkin pernah menyalakan mercon. Mercon ada yang sumbunya panjang, ada yang sumbunya pendek. Mercon yang sumbunya panjang, waktu saudara menyalakan kemudian lari, saudara masih ada kesempatan untuk lari jauh dari mercon itu. Tapi ada mercon yang sumbunya pendek. Sekali saudara menyalakan, belum lagi saudara melangkah 3 langkah, mercon itu sudah meledak. Sehingga saudara terluka oleh karena ledakan itu. Nah, orang yang disebut pemarah itu adalah orang yang mudah meledak, atau orang yang sumbunya pendek. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Amsal 15 ayat yang ke-18. Nah, dalam perjanjian lama, kata Ibrani yang sering kali digunakan untuk amarah adalah APH atau ap. Secara harfiah berarti hidung atau lubang hidung. Nah, digambarkan sebagai lubang hidung yang menghembuskan lidah api. Kemudian ap, dari kata af, menjadi berarti seluruh muka, sebagaimana terlihat dalam 2 ungkapan Ibrani, yaitu muka panjang, berarti tidak cepat marah. Mazmur 145 ayat 8, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Yang berikutnya ialah orang yang muka pendek atau hidung pendek, berarti cepat marah. Amsal 22 ayat 24 mengatakan, dan padanya akan digantungkan segala tanggungan kaum keluarganya, tunas dan taruk, beserta segala perkakas yang kecil, dan pesau sampai periuk belanga. Saudaraku,
Dalam Perjanjian Baru, kata Yunani yang dipakai untuk menunjukkan marah ialah orge. Awalnya berarti dorongan alamiah atau keinginan. Tetapi kemudian digunakan untuk sebutan amarah sebagai yang paling kuat dari segala nafsu. Kata ini kadang-kadang diterjemahkan sebagai amat marah karena sifatnya yang kuat dan tahan lama. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Geram, amarah, itu gambaran daripada orge. Untuk lebih jelasnya, saudara bisa membaca di dalam Roma 2 ayat yang ke-8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Dua kata ini untuk menggambarkan apa itu amarah. Lalu apakah ukuran kemarahan itu? Amarah itu seperti panas, mempunyai banyak tingkat. Mulai dari yang sedang, kekesalan yang terkendali, sampai panas, letupan yang tidak terkendali. Sebagai akibatnya, amarah adalah kata bagikan payung yang mencakup banyak emosi. Contohnya, kemarahan adalah marah yang mendidih pelan-pelan, yang dihasut oleh sesuatu yang tampaknya tidak adil atau tidak penting dan seringkali dibenarkan. Tetaplah di Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selain daripada kemarahan yang bersifat pelan-pelan, ada amarah yang sangat besar dan amarah yang membara. Nah, biasanya amarah seperti ini disertai dengan keinginan untuk balas dendam. Amarah besar kadang-kadang bergerak keluar dari perasaan sebagai ekspresi marah. Dalam Roma 1 ayat 18-20, murka Allah adalah hukuman untuk perbaikan kesalahan sebagai respon pada dosa yang disengaja. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi gambaran yang kedua adalah amarah yang besar yang biasanya disertai dengan tindakan-tindakan balas dendam. Ada juga kemarahan yang luar biasa atau kemarahan yang berapi-api yang menjadi begitu kejam sehingga memusnahkan logika. Kata tersebut menggambarkan suatu kekuatan yang memaksa untuk melukai atau menghancurkan. Saudaraku, masih ada lagi gambaran mengenai amarah ialah kemarahan yang luar biasa. Adalah amarah yang berapi-api kejam, yang memang itu membuat orang yang marah akhirnya kehilangan kendali, seperti orang gila. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang salah dengan masalah marah? Saudaraku, bukankah itu adalah emosi otomatis dari seseorang yang dilukai atau disakiti? Bukankah setiap orang yang hidup di dunia ini pernah marah? Lalu apa salahnya dengan marah? Mungkin itu adalah pertanyaan saudara. Nah, begini, apakah konsep yang salah dengan masalah marah? Kesalahpahaman mengenai amarah memberi reputasi yang kurang positif. Apakah Anda memandang perasaan marah sebagai negatif? Atau mencoba menyembunyikannya dari orang lain? Bahkan dari Anda sendiri. Jika Anda buta akan maksud Allah untuk marah dan ketakutan Anda untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya, Anda dapat dibelenggu dengan rasa salah yang tidak diberi definisi. Saudaraku, kadang-kadang kita mendengar orang, jangan marah. Sehingga kita tidak pernah marah atau menyembunyikan kemarahan, kita menyimpan sakit hati dan kemarahan itu kita redam sendiri, akibatnya kita yang menjadi korban. Sebaliknya, ada orang yang sedikit-sedikit marah, sehingga orang itu mudah meledak-ledak kemarahannya. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah berdosa untuk menjadi marah? Tidak. Perasaan marah pada awalnya merupakan emosi yang diberikan Allah. Cara Anda memberi respon pada rasa ini menentukan apakah Anda mengizinkan amarah Anda menjadi dosa atau tidak. Firman Allah berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah masih oke. Boleh-boleh saja marah yang terdidik. Bukan marah yang sembarangan, marah yang menghancurkan, marah yang menghina, marah yang melecehkan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan kata lain, jangan sampai kita menyimpan amarah kita berlarut-larut sehingga kita dipermainkan oleh perasaan sakit hati dan kemarahan. Lalu bagaimana saya merasa bersalah jika saya merasa sedang marah? Akui bahwa amarah Anda itu sebagai tanda bahwa sesuatu adalah salah. Seperti lampu peringatan merah pada dashboard mobil Anda.
Tujuan lampu itu ialah untuk mendorong Anda agar bertindak. Yesus yang menjadi marah atas tindakan pura-pura atau pemimpin-pemimpin agama yang munafik. Yesus marah terhadap mereka. Anda masih mengikuti Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jadi masalahnya bukan soal marah itu boleh atau tidak. Masalahnya ialah apakah marah kita ini mendatangkan dosa atau mendatangkan koreksi atas kehidupan atau kelakuan orang yang sedang kita marahi atau kita yang sedang memarahi mereka. Menghancurkan, mengganggu, mencela, menjengkelkan, melecehkan, dan merendahkan martabat manusia. Maka kemarahan itu akan mengakibatkan pada kehancuran dan pertengkaran. Oleh karena itu kita diminta untuk menjadi orang-orang yang bisa mengevaluasi selama ini apakah kemarahan kita adalah kemarahan yang terdidik, kemarahan yang membawa pertumbuhan, kemarahan yang menghasilkan koreksi, kemarahan yang membawa orang untuk menyadari, wah, saya salah Pak, saya akan bertobat, saya akan memperbaiki. Atau kemarahan saudara hanyalah sebuah ekspresi dari sebuah kejengkelan, kemudian saudara mengambil kompensasi hanya untuk melampiaskan kejengkelan hati saudara, tanpa pandang bulu siapapun, dan ada siapa yang mendengarkan, dan siapa yang menerima kemarahan itu. Kalau saudara menjadi orang yang seperti itu, saya kasih tahu, saudara akan rugi sendiri. Karena apa? Kemarahan saudara telah menghancurkan banyak orang. Kemarahan saudara telah merugikan banyak orang. Kita diminta belajar oleh firman Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memiliki kemarahan yang terdidik. Marah karena ada alasan yang jelas. Marah oleh karena kita punya tujuan, bukan marah hanya sekedar melampiaskan perasaan. Saudaraku, mungkin saudara pernah mendengar ada orang-orang yang memang berusaha untuk mengekang kemarahan, menyembunyikan kemarahan. Saudaraku, kalau kita memang mau marah, silakan marah. Tapi kemarahan yang dikekang akan mendatangkan kesulitan dan punya dampak yang tidak baik. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengikuti Making Life Better edisi yang berikutnya. Masih membahas mengenai menjadi orang-orang yang pandai bertindak dan bukan hanya sekedar bereaksi. Menjadi orang-orang yang bisa membawa kedamaian, bukan orang-orang yang suka membawa pertengkaran oleh karena karakter yang jelek, yaitu menjadi orang yang mudah marah. Tuhan memberkati. Baru saja Anda mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno.